Jangan lupa subscribe dan pencet tombol loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiandi Dwi Kusuma. Saya mahasiswa Stikes Wijaya Usada Bogor, prodi S1 Perawatan tingkat 3A. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang penyakit hipertensi. Adapun tujuannya yaitu untuk memahami dan mengerti tentang penyakit hipertensi pada keluarga Nyonya D. Kontrak waktunya yaitu 10 sampai 20 menit. Bapak Ibu bersedia? Ya, baik, kita mulai. Saya bagikan linknya terlebih dahulu. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang penyakit hipertensi. Nah, di sini ada pengertiannya. Baik, kita sama-sama memahami untuk penjelasannya. Apakah tekanan darah tinggi itu? Nah, di sini adalah gangguan pada sistem pembuluh darah yang ditandai dengan meningkatnya tekanan darah sistolik lebih dari 140 dan tekanan darah diastoliknya itu lebih dari 90 mmHg. Nilai yang lebih tinggi yaitu disebut sistolik, menunjukkan fase darah yang dipompa oleh jantung. Nilai yang lebih rendah disebut diastolik, menunjukkan fase darah kembali ke jantung. Nah, di sini ada klasifikasi tentang darah tinggi. Klasifikasi di sini normalnya sistoliknya kurang dari 120, diastoliknya yaitu kurang dari 80. Prehipertensi, sistoliknya yaitu 120 sampai 139, diastoliknya yaitu 80 sampai 89. Nah, di sini ada stadium 1, sistoliknya yaitu 140 sampai 159, diastoliknya yaitu 90 sampai 99. Stadium 2-nya yaitu lebih dari 160 dan diastoliknya itu lebih dari 100. Nah, di sini ada tanda dan gejalanya. Bagaimana tanda dan gejalanya? Yaitu seperti sakit kepala, mudah marah, telinga berdengung, mata terasa gelap atau pandangan kabur. Nah, sini ada mudah lelah, susah tidur, terasa sakit tengkuk, tekanan darah lebih dari normal, leher terasa pegal, terkadang disertai mual dan muntah. Nah, di sini ada penyebabnya tekanan darah tinggi. Apa yang menyebabkan tekanan darah tinggi? Gaya hidup tak sehat, konsumsi garam berlebih, merokok, minum minuman beralkohol, kurang berolahraga. Di sini ada kegemukan, stres atau banyak pikiran. Akibat lanjut dari darah tinggi, di sini ada pertama penebalan dan pengerasan dinding pembuluh darah, dan yang kedua penyakit jantung, ketiga serangan otak atau stroke, yang keempat yaitu penglihatan menurun, yang kelima yaitu gangguan gerak dan keseimbangan, keenam yaitu kerusakan ginjal, dan ketujuh yaitu kematian. Nah, di sini ada cara mencegah komplikasi darah tinggi. Yang pertama yaitu berat badan ideal, yang kedua yaitu
makan makanan yang bergizi, olahraga teratur seperti olahraga lari, teratur seminggu 3 kali atau berapa kali, yang penting olahraganya teratur. Yang keempat yaitu mengubah kebiasaan hidup seperti kurangi merokok, minum kopi. Bila ibu atau bapak kita merokok, yaitu kurangi merokoknya dan kurangi minum kopinya. Nah, yang kelima yaitu kurangi makan berlemak tinggi dan tinggi bergaram, yaitu bila ibu atau bapak suka makanan berlemak tinggi, sekarang cukup sedikit saja, jangan berlebihan, dan tinggi garam. Nah, mulai sekarang atau ibu atau bapak yang mengalami penyakit hipertensi bisa menguranginya, jangan tinggi garamnya. Yang keenam yaitu kontrol teratur ke puskesmas atau fasilitas kesehatan. Baik ibu atau bapak bisa kontrol ke puskesmas atau fasilitas kesehatan. Nah, yang ketujuh yaitu hindari stres. Nah, ibu atau bapak jika ibu atau bapaknya mengalami banyak pikiran, yaitu sekarang hindari dari sekarang supaya mencegah komplikasi darah tinggi. 8 yaitu dekatkan diri pada Allah. Nah, ibu atau bapak bisa dekatkan diri pada Allah untuk meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada diet hipertensi. Makanan yang harus dihindari seperti otak, ginjal, paru, jantung, daging kambing. Makanan yang diolah menggunakan garam natrium seperti crackers, pastries, dan kue seperti kerupuk, keripik, dan makanan kering yang asin. Nah, makanan dan minuman dalam kaleng seperti sarden, sosis, kornet, sayuran, dan buah-buahan dalam kaleng. Makanan yang diawetkan seperti dendeng, abon, ikan asin, ikan pindang, udang kering, telur asin, telur pindang, selai kacang, acar, manisan buah, dan mentega dan keju. Bumbu-bumbu seperti kecap asin, terasi, garam, saus tomat, saus kamplong, saus to, dan bumbu-bumbu penyedap lainnya. Dan makanan yang mengandung alkohol. Misalnya di sini ada durian, tape. Dari penelitian diketahui bahwa diet natrium dapat menurunkan rata-rata tekanan darah distolik dan tekanan diastolik batasan garam sekitar 2000 mg natrium atau natrium per hari. Dianjurkan untuk pengolahan diet pada kebanyakan penderita hipertensi. Nah, baik penjelasan dari saya. Apakah ada pertanyaan dari ibu-ibu? Apa bu pertanyaannya? Apakah penyakit itu bisa disembuhkan? Apakah hipertensi bisa disembuhkan? Nah, baik bu, saya jawab ya. Jika melihat dari faktor genetik atau faktor keturunan, penyakit darah tinggi tidak bisa sembuh. Tapi perlu dikendalikan seumur hidup dengan tekanan darah yang lebih terkontrol. Adapun cara pencegahan komplikasi darah tinggi seperti ibadah ideal, olahraga teratur seperti lari, atau bisa treadmill, atau kalau punya alat olahraga bisa treadmill, lari di tempat olahraga itu. Tapi teratur secara seminggu 3 kali bisa seperti itu olahraganya.
jangan terlalu kecapean. Nah, di sini ada makanan-makanan yang bergizi, yaitu seperti kurangi garam lebih tinggi, kurangi menjadi sedikit, dan lemak tinggi yaitu kurangi mulai dari sekarang kurangi. Nah, di sini ada hindari stres. Bila ibu banyak pikiran atau bapaknya punya pikiran atau yang punya penyakit hipertensi, bisa hindari pikirannya ataupun hindari stres. Nah, di sini yaitu yang terakhir, dekatkan diri pada Allah. Ibu bisa berdoa setelah sholat, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah jelas jawabannya? Apakah ada pertanyaan lagi? Di sini oke, saya sebutkan ya. Tekanan darah orang dewasa normalnya yaitu 120/80 mmHg. Nah, baik, penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, it's DJ.